Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kepada kita semua nikmat sehingga kita pada hari ini dan insya Allah mudah-mudahan seterusnya terus diberikan perlindungan olehnya. Salat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak semua yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, selamat datang, selamat bergabung di SMK Negeri 4 Kota Tangerang, khususnya tentunya pada kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021. Selamat kepada kalian semua sudah diterima di SMK Negeri 4 Kota Tangerang. Tentu saja satu proses yang tidak mudah untuk bisa masuk atau diterima di SMK Negeri 4 ini. Kenapa? Karena kalian harus berjuang, bersaing, dan menyisihkan dari peserta pendaftar yang berjumlah kurang lebih 1.200 siswa, dan yang kalian adalah bagian dari yang diterima yang hanya 580 siswa. Untuk itu kalian juga harus patut bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, juga harus berterima kasih kepada kedua orang tua yang telah mensupport kalian selama ini, selama belajar di SMP, sehingga kalian bisa masuk di SMK Negeri 4. Mudah-mudahan ini adalah satu pilihan kalian, mudah-mudahan ini adalah sekolah kebanggaan kalian, sekolah yang akan menentukan tentu saja masa depan kalian. Anak-anak semua yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, di SMK Negeri 4 ini ada 10 kompetensi keahlian. Ada kompetensi keahlian teknik geomatika, ada kompetensi keahlian desain, permodelan, dan info bangunan, ada kompetensi keahlian bisnis konstruksi dan properti, kemudian teknik instalasi tenaga listrik, teknik permesinan, teknik mekanik industri, teknik perancangan gambar mesin, juga rekayasa perangkat lunak di sana. Dan ada lagi yaitu yang program 4 tahun, yaitu program keahlian konstruksi gedung, sanitasi dan perawatan atau KGSP, dan juga ada satu lagi teknik otomasi industri. Kalian semua tersebar di dalam 10 kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 4 ini. Untuk itu anak-anak, kalian jangan terus merasa berkecil hati saat tidak diterima di pilihan satu yang menjadi pilihan kalian, tetapi saat ini misalnya diterima di pilihan keduanya, atau juga jangan terlalu euforia gembira kepada kalian yang diterima langsung di pilihan satu. Ini semua adalah satu proses yang panjang, anak-anak. Jadi keberhasilan kalian nanti ke depannya tidak semata-mata ditentukan oleh kompetensi apa yang kalian pilih, tapi yang menentukan adalah diri kalian sendiri, terutama karakter kalian di situ. Ini yang akan menentukan masa depan kalian. Untuk itu, apapun yang kalian hadapi saat ini, lakukanlah dengan baik tentunya, dengan penuh semangat, belajar di jurusan-jurusan yang saat ini sudah dipilih dan sudah ditentukan di sana. Nggak usah menyesali diri, nggak usah menengok ke belakang, aduh seandainya saya diterima di ini, tidak usah. Karena pada kenyataannya keberhasilan dari sebuah kehidupan itu adalah bagaimana orang itu sendiri yang sangat menentukan. Untuk itu 3 tahun atau 4 tahun ke depan kalian akan belajar di sekolah ini, tentu buatlah satu rencana-rencana dalam aktivitas kalian selama sekolah ini, sehingga ada hasil yang akan kalian raih nanti pada masanya nanti. Anak-anak, pada masa MPLS ini
akan banyak hal yang akan kalian peroleh nantinya, yang akan diberikan oleh Bapak dan Ibu guru tentunya. Yang pertama, kalian harus mengenal dulu tentunya sama Bapak dan Ibu guru kalian, terutama wali kelasnya, ketua program keahliannya. Semua itu harus kalian kenal, juga guru-guru kalian tentunya. Hanya karena saat ini masanya adalah masa pandemi COVID-19 ini, maka yang seharusnya kita bisa lebih dekat, bisa bertatap muka, bisa bertemu, tapi terhalang oleh satu keadaan sehingga kita lewat media ini atau lewat daring. Ini adalah pertama kali tentunya MPLS dilakukan secara daring. Tapi apapun yang terjadi, karena ini adalah sebuah cara, dan untung juga bersyukur kita ada teknologi yang sehingga walaupun tidak langsung tatap muka, tapi kita bisa saling menyapa, juga saling berkomunikasi tentunya. Anak-anak semua silahkan selama MPLS nanti itu diikuti secara baik, ya diikuti secara baik, secara seksama beberapa hal yang akan diberikan oleh Bapak dan Ibu guru pembimbing kalian atau tutor kalian selama MPLS ini. Banyak hal diantaranya adalah pengenalan visi dan misi serta tujuan sekolah. Itu harus kalian kenal. Kalian masuk ke SMK 4 harus tahu dulu visi misi SMK Negeri 4 itu apa, tujuannya juga apa di situ. Ini yang akan menjadi planning kalian ke depan. Itu harus kalian ketahui tentunya nanti. Kemudian kalian juga harus eksplorasi lingkungan. Di SMK Negeri 4 itu ada apa sih? Seperti apa sih? Di situ juga harus kalian kenali, ya. Lingkungan SMK 4 itu seperti apa, bangunannya seperti apa, luasnya sampai sejauh mana dan sebagainya. Dan apa yang sekiranya itu bisa membuat diri kalian nanti juga meningkat kompetensinya misalnya. Kemudian juga fasilitas-fasilitas sekolah yang lain, baik itu gedung, peralatan, juga yang lain-lain. Kemudian tata tertib. Nah, ini penting buat kalian untuk membantu kalian membentuk sebuah karakter tata tertib itu. Termasuk di dalamnya nanti cara berpakaian harus bagaimana, itu akan diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Kemudian juga nanti ada materi-materi, di antara adalah wawasan wiyata mandala, ya, yang terjadi yang ada di sekolah kita ini. Kemudian kepramukaan atau pramuka, ini ada sesuatu yang sangat baik untuk pengembangan diri kalian nanti. Jadi silakan materi-materi ini nanti kalian ambil, kalian kuasai dengan baik tentunya. Kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara, ini juga penting karena kita sebagai bangsa Indonesia yang harus menjaga keutuhan negara kita, NKRI, maka akan ada materi-materi tentang kesadaran berbangsa bernegara ini. Sehingga pada akhirnya kalian sebagai generasi penerus yang akan menggantikan yang saat ini para pemimpin, para tokoh-tokoh yang saat ini aktif, otomatis mereka nanti akan pensiun dan giliran kalian yang akan menggantikan. Maka kalian punya kesadaran berbangsa dan bernegara di situ. Nah, anak-anak, untuk belajar tentunya kita membutuhkan berbagai cara, model, metode agar belajar kita bisa berhasil secara maksimal. Maka nanti akan diberikan cara belajar yang efektif itu seperti apa. Nah, itu tolong nanti juga disimak betul, kemudian dipraktekkan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pendidikan karakter atau karakter dari seseorang itu akan menentukan masa depannya. Maka pendidikan karakter itu nanti juga akan diajarkan. Untuk itu kalian ikuti dengan baik. Termasuk bagaimana sih kita bersikap, bertata krama, walaupun sekarang eranya adalah era digital, eranya adalah era milenial, era internet, tapi tetap sebagai bangsa Indonesia yang mengedepankan tata krama di situ, itu tetap juga harus dipelajari. Anak-anak, ada penghambat dalam kemajuan generasi muda, yaitu narkoba. Untuk itu ada materi tentang anti narkoba, itu juga harus kalian perhatikan di sana. Kemudian satu lingkungan belajar itu akan menjadi lebih baik apabila dirancang dan dikondisikan sedemikian baik, termasuk lingkungan-lingkungan sekitarnya, baik itu ruangan maupun lapangannya, pohon-pohonnya dan sebagainya, maka terangkum di dalam adiwiyata, materi adiwiyata.
banyak sekolah-sekolah di kota Tangerang ini yang sudah meraih penghargaan sekolah adiwiyata, baik itu tingkat kota, provinsi, nasional, bahkan ada lagi ASEAN di sana. Untuk itu kalian nanti juga akan mendapatkan materi atau dibekali materi-materi tersebut. Silahkan itu disimak dengan baik. Kemudian terkait dengan saat ini anak-anak, yaitu yang memaksa kita bahkan seluruh dunia hari ini adalah belajarnya di rumah atau BDR, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, atau WFH, work from home di sana. Itu adalah karena adanya virus atau COVID-19 yang terkenalnya di sana. Untuk itu kalian juga harus pahami, pelajari ya betul tentang materi-materi COVID-19 ini, sehingga kita semua bisa selamat dari pandemi ini, selamat dari serangan virus ini, sehingga pada saat kesehatan kita itu baik, kesehatan kita terus terjaga. Insya Allah ke depannya saat virus atau pandemi ini berakhir, kita bisa berkreasi lebih banyak lagi, kita bisa cari pengetahuan, teknologi, ataupun keterampilan sebanyak mungkin pada saat nanti kita sudah bisa normal kembali. Nah, di situ makanya perhatikan bagaimana protokol COVID yang harus kita lakukan, baik itu saat di rumah, saat itu di jalan, maupun saat di sekolah tentunya. Nah, ini semua nanti akan diajarkan, akan diberikan kepada kalian semua materi-materi ini. Dan juga di antaranya yang sangat penting anak-anak, karena negara kita adalah negara yang berdasarkan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika di sana, ya, bukan hanya satu bangsa, satu suku, bangsanya kita satu, memang bangsa Indonesia, tapi bukan hanya satu suku, tapi beragam suku dan juga beragam agama dan kepercayaan. Untuk itu kita perlu toleransi dalam hal ini. Maka ada materi toleransi beragama, ini harus diperhatikan. Kita jangan merasa bahwa kita yang paling benar, kemudian kita memaksakan kehendak kepada aliran atau agama orang lain di situ. Maka di sana ada cara-cara bagaimana bertoleransi yang baik, sehingga tidak mengganggu, tidak mencampuri urusan agama atau keyakinan kita kepada Yang Maha Kuasa, tetapi kita bisa hidup damai, rukun, aman, tentram di negeri yang tercinta ini. Itu anak-anak ya beberapa hal yang akan nanti disampaikan selama MPLS yang 3 hari ini. Semoga kalian semua bisa mengikutinya dengan baik di situ. Satu hal pesan Bapak, fokus